'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Baik teman-teman, pada bab ketiga ini kita akan menelusuri tentang indeksi prestasi untuk para menteri. Pada bab ketiga dari buku ini mendadai titik balik penting dalam perjalanan hidup Bapak Yusuf Kala. Sebuah transisi krusial dari seorang pengusaha sukses yang bergelut dengan dinamika pasar dan profitabilitasnya, lalu menuju arena politik pengabdian publik yang lebih luas. Yusuf Kala pada bagian ini secara cermat akan mengisahkan bagaimana Bapak Yusuf Kala melangkahkan kakinya keluar dari dunia bisnis yang telah membesarkan namanya, seperti Kala Group, lalu ke kancah politik nasional. Transisi ini bukan hanya sekedar perubahan profesi, melainkan juga sebuah transformasi peran dan tanggung jawab untuk menuntun adaptasi fundamental dalam pola pikir dan pendekatannya. Lalu, pada bab ketiga ini juga kemungkinan besar akan dimulai dengan mengulas keterlibatan awal Bapak Yusuf Kala di organisasi kemasyarakatan atau politik lokal. Ini bisa mencakup perannya dalam organisasi mahasiswa, pemuda, keagamaan, ataupun bahkan sebagai anggota parlementer di tingkat daerah. Pengalaman-pengalaman awal ini meskipun mungkin belum berskala nasional, namun ada dengan istilah laboratorium pertamanya dalam memahami dinamika kekuasaan, berinteraksi dan berbagai kepentingan, serta merasakan denyut nadi aspirasi masyarakat. Pada bab disinilah Bapak Yusuf Kala mulai membangun jaringan dan mengasah kemampuan komunikasi serta relasi di luar konteks bisnis. Pada bab 3 ini menekankan bagaimana Yusuf Kala dikenal sebagai sosok pragmatis yang berfokus pada solusi nyata, sebuah pendekatan yang membedakan dalam dunia politik yang kerap dipenuhi retorika dan kepentingan sempit. Lalu latar belakangnya sebagai pengusaha menjadi fondasi utama cara berpikir dan bertindaknya. Pengalaman di dunia bisnis membentuk orientasi pada hasil konkret. Misalnya, ia terbiasa bekerja dengan target, tenggat waktu, dan pencapaian nyata, bukan hanya proses panjang ataupun rencana idealistis. Lalu, dalam menghadapi masalah sendiri, ia cenderung lebih mengidentifikasi inti persoalan dan mencari solusi yang cepat serta efisien tanpa terjebak birokrasi. Kemampuan negosiasinya yang terasah di dunia nyata dan dunia usaha juga terbukti efektif di arena politik, lalu menjembatani perbedaan dan meraih kompromi demi kepentingan bersama. Di saat banyak politisi bergerak lambat karena pertimbangan strategis, Bapak Yusuf Kala tampil dengan keberanian dalam mengambil keputusan cepat, terutama dalam situasi yang menuntut respon segera. Lalu, pada bab ini pula, Bapak Yusuf Kala menggambarkan bagaimana ciri-ciri kepemimpinan yang terbentuk di dunia usaha ini tidak hilang, melainkan bertransformasi dan beradaptasi menjadi aset berharga di dunia politik. Pada bab ini, pembaca akan melihat bahwa transisi Yusuf Kala bukan sekedar perubahan pekerjaan, tetapi juga melainkan sebuah evolusi di mana etos bisnisnya diintegrasikan ke dalam pelayanan publik, membentuk seorang pemimpin yang dikenal karena efektivitasnya dalam mencari dan mengeksekusi solusi terlepas dari label-label ideologis. Ini biasanya menjadi jembatan naratif yang paling penting untuk memahami peran-peran besar yang akan ia emban di panggung nasional
pada bab-bab berikutnya.